Jav, Laura, temenin aku ke Bantul yuk. Ngembalin keris keramat itu ke pemiliknya. Menurut kepercayaan kami, setiap satu suro, batas dunia orang mati dan orang hidup sangat tipis. Mereka dekat dengan kita. Bajingan, 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 bajingan. Selamat datang di Mikir Malam-Malam. Podcast di mana cerita horor bukan cuma buat ditakutin, tapi juga buat dipikirin. Karena gak semua yang serem itu masuk akal. Selamat datang di Mikir Malam-Malam. Kembali lagi sama gua Nathanael Selvin di sini, dan kali ini seperti yang kalian lihat, kita sedang berada di satu tempat yang tidak biasanya. Karena kali ini gue lagi bersama dengan satu narasumber yang sangat spesial, yang akan membawa pengalaman yang berbeda dalam cerita kita di video kali ini. Karena kali ini gue bukan cuma sekedar akan membagikan dan ngobrol-ngobrol soal pengalaman horor biasa. Karena kali ini gue sudah kedatangan orang yang udah gue tunggu-tunggu dari lama, yaitu... Halo, saya Yohanes Gatot Subroto atau bisa dipanggil Gatot Subroto. Dan sekaligus saya adalah sutradara dari film Sajen Satu Suro yang akan tayang 30 Juli nanti. Nah, Silakan. jadi Mas Gatot ini adalah seorang... Di film Sajen Satu Suro, Mas Gatot sebagai... Saya sebagai sutradara juga penulis, tapi ada beberapa penulis, salah satu diantaranya. Oke, berarti mainnya sebagai sutradaranya ya? Iya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini Mas Gatot kaosnya tadi saya perhatiin sesuatu banget nih. Ya. Susana. Susana. Kenapa nih pakai kaos Susana nih? Boleh diceritain dikit nih. Nah, ini nih. Jadi sebenarnya karena Sajen Satu Suro itu kan lahir salah satunya terinspirasi karena kesukaan saya dengan film-film Susana. Oke. Jadi pengalaman waktu kecil dulu kan kita sering nonton lah ya. Dulu kan belum banyak bioskop ya. Kalau yang tahu zaman kita kecil dulu, saya kelahiran 81 ya. Jadi kalau mau nonton bioskop tuh susah dulu kan, di desa-desa tuh belum ada. Nah, kita seringnya nonton layar tancap tuh biasanya di lapangan. Dan pasti deh kalau udah malam itu salah satu film diputar adalah film-filmnya Susana tuh biasanya. Oh. Nah, di situ saya kagum dengan film-film itu. Jadi pengen ngebawa vibe-nya film Susana lagi ke masa sekarang gitu. Jadi terinspirasi dari film Susana itu dan film horor Indonesia klasik. Lahirlah film Sajen Satu Suro ini yang temanya kurang lebih sama, tentang perempuan yang seringkali kalah oleh sistem, tapi akhirnya dia membalas dendam dengan caranya. Dan ini kurang lebih sama dengan tipikal film-film Susana seperti itu ya. Iya. Dan dari situlah makanya lahirnya Sajen Satu Suro ini, cuma dibuat lebih modern dengan pendekatan adanya teman-teman dari anak-anak Gen Z ini gitu. Oke. Nah, berarti di video kali ini mungkin kita akan keluar sedikit dari kebiasaan nih, Mas Gatot. Biasanya kan kalau di Mikir Malam-Malam ini narasumber datang terus ya menceritakan pengalaman horor mereka segala macam ya. Ya. Nah, kan ini kan kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol. Terus kayaknya kita malam ini bakal ngobrol lebih spesifik tentang ya mungkin pengalaman Mas Gatot selama menulis, pengalaman selama proses syuting mungkin. Oh iya, boleh. Karena jujur kayaknya nggak banyak ya orang yang
kepikiran kalau film horor itu proses penulisannya seperti apa, mungkin proses syutingnya seperti apa. Kan selama ini kan kayak saya mungkin sebagai penonton juga saya nikmatin film horor, ya udah saya menikmati film itu. Tapi terkadang kita lupa di balik film itu proses kreasinya, penulisannya. Mungkin kan Mas Gatot sebagai seorang penulis pastilah ada ngalamin ya 1-2 hal pasti ada lah. Nah itu yang mungkin akan kita obrolin mungkin di video kali ini kali ya. Boleh. Nah ada apa yang mau pengen disampaikan nih Mas? Oke. Ya. Yang pertama, tadi masih terkait kaos ini dulu ya. Mau kasih tahu aja bahwa ini kaos Susana ini sebenarnya saya dapat ketika saya beli buku biografinya Ibu Susana yang langsung ditulis oleh salah satunya oleh Pak Cliff Sangra sendiri, suaminya beliau. Ya. Jadi kalian bisa pesan online lah, itu ada sekali dari judul buku Susana ini kisah hidup beliau yang ditulis langsung oleh Pak Cliff Sangranya. Oke, kembali ke pertanyaan tadi. Jadi sebenarnya tuh awal mulanya kan saya terjun di film udah lama ya, dari 2013. Itu film saya yang pertama kali saya ikuti itu Cowboy Junior. Cowboy Junior mereka masih bocah-bocah umur 10 tahunan kali waktu itu. Amanda Manopo itu saya ingat banget. Masih kecil banget Amanda Manopo, mungkin 11-12 tahun. Kalau ke set tuh harus saya gendong karena capek banget. Syutingnya waktu itu cukup capek lah. Kita waktu itu belum kenal, kalau sekarang udah kenal 5 hari, break 1 hari kalau syuting gitu kan. Kalau dulu enggak, kita maraton. Syuting terus, belum kenal sistem itu waktu itu ya. Jadi sempet lah Nana kecapean, jadi kadang-kadang kalau ke set saya harus gendong Amanda Manopo. Saya masih inget gendong dia tuh kecil. Dan akhirnya saya ikut lagi di Cowboy Junior kedua juga yang judulnya udah CGR karena mereka udah pecah grup waktu itu kan. Dan kemudian saya ikut juga di Selain Gak Ada Matinya. Kemudian ada lagi film Kemal Palevi yang Kemal Maka Tak Sayang gitu. Dan ada Skakmat, dan akhirnya gongnya adalah ketika saya terlibat di sebuah film yang berjudul Susana Bernafas Dalam Kubur. Itu pertama kalinya saya berinteraksi lagi, kembali lagi dengan kenangan masa kecil saya, Ibu Susana itu. Dan saya di situ perkenal Om Cliff Sangra pertama kalinya, dan juga Kak Luna Maya. Sebenarnya saya udah pernah ketemu Kak Luna Maya sebagai cameo di filmnya Mas Kemal Palevi itu. Tapi saya ketemu lagi sama beliau waktu di Susana, dan kita intens, hampir saya 6 bulan tuh mendampingi Kak Luna Maya sebagai Susana itu. Nah, dari situlah saya akhirnya beberapa tahun kemudian saya memutuskan, kan waktu itu saya antara film tapi juga di iklan, dan mostly waktu itu udah mulai banyak di iklan sebagai sutradara iklan. Tapi pada akhirnya karena saya tahu panggilan saya lebih ke bercerita, saya memutuskan di 2021 saya kembali ke dunia penceritaan. Saya membuat rumah penulisan, saya membuat skenario-skenario, dan akhirnya setelah kesana kemari bertemu satu PH namanya Southeast Picture. Teman-teman lah, kita bikin PH Southeast Picture, dan dari situ baru ketika membuat film, waktu itu membuat film judulnya Tanah Kubur. Tanah Kubur, kemudian kita juga membuat film namanya Bulan Madu Berdarah. Nah, tapi seiring proses, kendalanya waktu itu adalah menembus jalur ke bioskop karena sebagai PH baru, ya kan. Dan akhirnya datanglah sebuah PH yaitu Pim Picture. Dia mencari rekanan untuk film dia yang berikutnya, film horor. Awalnya judulnya bukan Sajen Satu Suro loh. Oh, film ini? Iya. Oh ya, awalnya apa tuh? Judulnya malah Malam Jumat Kliwon. Wah. Malam Jumat Kliwon. Nah, cuma pas saya baca itu, kok ceritanya mirip-mirip cerita-cerita beliau, Ibu Susana gitu kan. Tipe-tipe ada perempuan yang kalah oleh sistem, disakiti, haknya diambil, tapi kemudian dia membalas dendam dan segalanya. Hampir mirip, tapi pendekatannya lebih ke anak-anak sekarang itu kan. Nah, akhirnya, dan karena si PH dari Southeast Picture yang mengajukan, boleh nih kita juga ikut terlibat investasi di film ini, tapi dengan syarat Mas Gatot yang sebagai sutradaranya. Nah, karena kebetulan saya pernah menjadi co-sutradara dari Susana, Pak Agus Sitorus, produser dari film ini dari Pim Picture, setuju. Jadi akhirnya bergabung 3 PH DAYU Picture. DAYU Picture dari Malaysia, kemudian ada Pim Pictures sebagai PH utamanya, dan kami Southeast Picture waktu itu. Dengan saya sebagai sutradara, Pak Agus sebagai produsernya. Lahirlah proses film itu yang Sajen Satu Suro. Nah, menjawab pertanyaan tadi nih, gimana prosesnya ya menulis. Nah, ini yang unik nih, ketika waktu dari sebelum saya terjun ke film Sajen Satu Suro ini,
dari 2021 saya tuh punya mengembangkan kebiasaan waktu itu kalau mau menulis, apalagi waktu itu kan banyak kan film horor ya, lagi naik-naiknya ya. Iya. Ada KKN Desa Penari lah, ada Pengabdi Setannya Mas Joko Anwar lah gitu kan. Kemudian ada banyak film-film horor yang berkembang berikutnya. Nah, saya tuh punya kebiasaan selalu pergi berkeliling ke desa-desa. Saya kan pergi hampir sekitar 2 minggu, ketika lagi break nggak ada syuting iklan, saya kan pergi ke desa-desa itu dan saya bawa mobil saya Brio, jadi kecil, jadi masih enak kalau ke desa-desa itu ya, karena jalannya cukup sempit dan kadang-kadang cukup seram juga. Nah, saya pergi ke desa-desa itu dan saya tinggal di rumah-rumah penduduk desa itu. Kenapa? Karena saya yakin ketika saya bersama mereka, kan saya kan backgroundnya di Jakarta ya, kehidupan kota, jadi kayaknya agak susah gitu loh. Tapi kalau ketika saya terjun langsung, ketemu mereka, ngobrol, banyak hal-hal yang mistis, apalagi masyarakat desa ya, kepercayaannya masih kuat, dan saya rata-rata ke Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya, ngobrol, mereka banyak sharing tentang pengalaman-pengalaman mistis mereka, ataupun legenda-legenda atau cerita mistis yang ada di desa mereka. Dari situ saya memperkaya bendahara untuk film horor saya ini. Sehingga lahirlah tulisan-tulisan naskah-naskah film horor yang kami kembangkan itu. Nah, pada waktu ketemu dengan pembicara dengan Sajen Satu Suro ini, saya tertarik karena ya itu sudah ada background itu kan. Dan akhirnya ketika saya diberikan, nah kebetulan waktu itu naskahnya masih judulnya Malam Jumat Kliwon. Dan itu sudah hampir 4 tahun vakum naskah itu. Mungkin karena perbedaan kreatif ya, jadi nggak ketemu lognya di mana. Akhirnya saya bilang, yaudah saya izin saya baca dulu deh. Waktu itu draft 4 atau berapa itu, saya baca. Terus saya baca hampir sekitar 6 kali lebih saya baca. Habis itu baru saya kasih koreksinya. Nah, itu juga satu kebiasaan yang baik ya sebagai filmmaker, membiasakan membaca naskah beberapa kali gitu. Nah, saya baca minimal 6 kali, kadang bisa 8 kali. Karena di baca pertama tuh menikmati aja dulu. Baca kedua menikmati sambil mulai mengkoreksi. Ketiga udah mulai lebih tajam. Keempat, 5, 6 udah mulai lebih hafal lebih. Nah, baru saya koreksi itu. Apa aja. Nah, kembalikan ke Mbak Tisa TS, satu penulisnya. Beliau seorang penulis yang hebat. Beliau memperbaiki lagi di draft 5. Namun ketika di draft 5 saya masih kurang puas dan ada beberapa perlu harus dibenarkan. Nah, di situ akhirnya boleh nggak saya nulis? Saya berkata pada Pak Agus waktu itu, boleh saya tulis? Oh, boleh. Nah, akhirnya saya pergi tuh. Saya bawa tulisan itu, tapi dengan gaya menulis saya tadi tuh. Saya akhirnya bawa tulisan itu, saya pergi berkeliling ke Jawa Tengah selama 2 minggu. Sekaligus, saya juga mencari lokasi. Oh, untuk syuting. Betul. Nah, itu juga akan jadi ciri-ciri unik kalau yang saya kerjakan. Rata-rata film yang saya kerjakan tuh, ketika saya dapat naskah, saya suka mengerjakan naskah tuh di lokasi yang kira-kira saya syuting akan di sini loh. Nah, salah satunya waktu itu Sajen itu. Saya bawa itu keliling ke Jawa Tengah. Saya ke desa-desa, bahkan saya pernah ke satu desa itu di dekat Semarang, mau ke Salatiga, saya naik. Waktu itu lagi musim kemarau, jadi pohon-pohon tuh meranggas. Dan saya ke desa itu udah ujung paling atas, dan desa di atas tuh sulit air. Karena musim kemarau, dan kedua tinggi, jadi air tuh sulit. Jadi waktu saya lihat pohon-pohonnya itu meranggas, coklat, itu belum saya syuting aja udah kayak, wah horornya berasa ya. Dan itu desa itu terpencil di atas banget. Dan rumah-rumahnya kayak rumah Jawa yang joglo-joglo gitu, dari kayu. Saya ketemu penduduknya di situ. Wah, ini desa ini cocok. Cuma waktu itu pertimbangannya karena aksesnya cukup berat. Saya berpikir jangan kemari. Gitu. Akhirnya saya cari lagi desa di Kopeng di mana, dan sampai ini ketemu di Jogja itu. Nah, dengan berbagai proses itu saya sambil menulis. Kadang-kadang saya menulis di sebuah kafe yang di daerah desa-desa itu, atau kadang saya pergi ke dekat air terjun di sana, atau saya menginap di rumah penduduk. Nah, dari situ dengan mood yang terbangun itu saya bisa menulis lebih enak, dan akhirnya terus itu saya bawa kembali ke Jakarta, saya bawa ke produser, dan jadilah waktu itu draft 6 nggak salah. Hanya problemnya dengan keterbatasan waktu syuting kami yang 14 hari, kalau dihitung-hitung draft 6 ini cukup panjang. Itu draft 6 cukup panjang, dan tidak mungkin kita syuting dalam waktu yang 14 hari itu. 14 plus 2 gitu. Akhirnya kita berembuk, berpikir bahwa secara cerita, di kejadian ceritanya itu di filmnya, semua cerita itu terjadi 2 hari. Oh, timeline di filmnya nih? Betul. Oh, hanya 2 hari? Secara cerita, karena si karakter utama itu kayak, kalau cerita sih memang ada flashback-nya ya, zaman dulunya, tahun 90-nya ada, tapi secara cerita tuh karakter itu kayak pengen kembali ke desa. Ini cerita tentang Tania, satu orang, ini sekalian deh ya. Tentang apa sih filmnya? Ya tentang Tania, dia seorang remaja yang dia punya ibu sakit-sakitan. Dan ayahnya itu konsultasi dengan satu orang pintar yang bilang bahwa kamu tuh menyimpan satu benda yang harus dipulangkan ke desamu. Karena benda ini bikin istrimu sakit parah. Nah, Tania nggak sengaja denger itu.
karena dia kasih dengan ibunya dan karena ayahnya tuh nggak mau mengembalikan itu juga, diam-diam dia ambil benda itu, benda pusaka itu keris, dan dia ajak 3 temannya untuk pulang ke desanya, membawa keris itu. Tanpa dia tahu apa-apa dan tanpa dia sadari ternyata keris itu membawa petaka. Karena keris itu ternyata punya sejarah kelam dengan keluarga Tania, yaitu kakek Tania nantinya. Kakek Tania dulu tuan tanah yang cukup kejam di desa itu. Dan ada satu peristiwa besar yang terkait dengan keris itu. Sehingga membuat anaknya, yaitu ayahnya Tania ini pergi dari desa itu. Nah, jadi Tania nggak tahu apa-apa nih di bawah itu. Tapi penduduk desa tahu. Jadi teror itu terbangun lagi. Karena mereka tahu ketika itu datang, teror yang mereka takuti akan muncul lagi. Yaitu sosok hantu yang mereka takuti. Yang akan keluar setiap satu suro. Dan saat itu, memang waktu itu orang yang pintar yang menyarankan kamu pulangkan ini di satu suro. Dan waktu itu mendekati satu suro. Dia pulangkan itu di satu suro. Jadi penduduk desa waktu ngeliat itu dan tahu bahwa ini adalah cucu dari kakek yang dulu berkuasa di desa itu, kakek yang tuan tanah itu, mereka waktu lihat keris itu dan tahu ininya, mereka langsung penduduk desa cukup gempar. Karena mereka takut sosok itu bangkit lagi. Yaitu apa? Hantu Andong yang bernama Sumarni. Dia seorang pengantin, looknya kayak pengantin Jawa gitu, tapi dia adalah hantu Andong yang dia datang dengan kudanya dan melakukan teror pada penduduk desa itu. Gitu. Nah, tapi di balik itu semua ternyata yang bangkit bukan hanya Sumarninya nih, tapi juga ada dendam lama, ada kayak konflik juga yang sudah lama tersimpan itu bangkit kembali. Nah, apakah Tania dan kawan-kawannya bisa selamat? Karena ini akhirnya membahayakan mereka nih. Apakah mereka tahu pada akhirnya kebenaran seperti apa? Dan mampukah seberapa jauh dia mau berkorban untuk demi kesembuhan ibunya, demi teman-temannya itu, untuk membantu Tania? Nah, nanti jawabannya di film inilah. Ya. Gitu. Sajian Satu Suro 30 Juli 2026. Oke, jadi kira-kira itu prosesnya. Jadi kenapa senang menulis di tempat-tempat seperti itu, karena saya dapat vibe-nya. Malah kadang-kadang ya saya kalau belum sampai ke desanya, saya kadang suka pergi ke Hotel Merah Putih. Orang bilang Hotel Merah Putih, yaitu SPBU. Oh, Saya suka tinggal di SPBU, jadi saya nggak pernah tidur di hotel. Dulu ya, kalau sekarang sih kadang badan udah mulai sakit-sakitan. Capek juga loh 2 minggu itu. Saya tidur di mobil, kadang saya cuma buka kaca sedikit gitu kan, nyalakan AC, buka kaca sedikit. Kemudian saya suka tidur di mobil itu sambil melihat suasana malam hari di SPBU luar kota. Itu cukup menarik juga sebenarnya. beda vibes-nya. Beda vibe-nya, apalagi kalau SPBU itu dekatnya sawah. Kadang ada loh yang dekatnya sawah, dekat sungai gelap gitu. Terus malam-malam tuh kayak nggak ada siapa-siapa, sepi banget. Kadang-kadang kita juga lihat kehidupan supir-supir truk. Waktu mereka datang, mereka entah mandi, mereka jemur bajunya gitu. Jadi saya juga kadang-kadang numpang mandi di situ, ngobrol sama mereka juga, tukar obrolan. Kadang-kadang mereka dari daerah mana, cerita lagi tentang kisah horor mereka. Jadi dari situ terbangun sekali interaksi-interaksi cerita-cerita horor itu gitu loh. Dan yang nggak kalah adalah nanti akan ada cerita-cerita horor juga waktu saya kesana. Gitu. Nah, buat teman-teman tonton video ini sampai habis dan pastiin jangan kalian skip sama sekali, karena saya bisa jamin cerita dari Mas Gatot ini adalah cerita yang mungkin belum pernah kalian dengar dimanapun. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung dengar aja nih cerita full dari Mas Gatot ya. Ya. Kalau pengalaman saya sebagai pembuat film horor, apakah saya pernah mengalami kejadian horor? Mungkin itu pertanyaan seperti itu ya. Iya. Pastinya pernah ya, saya pernah. Ini dari kecil dulu ya. Dulu waktu saya pernah kerja sebagai editor, saya tinggal, jadi ada sebuah PH, dia menyewa sebuah ruang office gitu di satu gedung besar. Ini gedung ada di sekitar Senayan, itu gedung olahraga dan cukup tua, gedungnya cukup tua ya. Dan infonya di gedung itu dulu pernah ada perempuan yang dibunuh. Jadi perempuan dibunuh dan mayatnya disembunyikan di plafon atas. Wow. Infonya seperti itu. Jadi, nah kami itu tinggal di satu gedung dan itu kantornya yang nyewa tuh sedikit sekali. Nah karena ini PH, itu hampir 24 jam. Dan sayangnya kantor ini nggak punya toilet di dalam. Jadi kalau mau ke toilet harus pergi keluar ke paling ujung gedung. Jadi lumayan kebayang vibe seremnya itu kebangun. Dan kalau udah malam kan mati semua itu. Cuma kantor kita aja yang nyala, sama koridornya aja. Koridor pun udah temaram-temaram gitu loh. Nah one day saya pernah tuh, saya keluar, saya ke ujung toilet gitu kan. Setelah selesai saya buang air kecil, saya jalan balik, mau jalan balik, itu saya ingat masih hampir mau jelang-jelang habis, saya masih dengar suara azan subuh gitu-gitu ya, mau jelang-jelang hampir jam 5 gitu kan. Tiba-tiba dari ujung koridor sana, saya ngeliat ada satu garis hitam gini, kotak gini, tipis garis itu, tuh kayak gerak jalan.
Dan saya lagi handphone, saya nggak, tapi saya lihat, dan itu cepet banget geraknya. Jadi pas saya lagi di handphone saya nengok ini, garis itu ngelewatin saya. Dan waktu itu langsung bulu kuduk saya naik. Kebayang nggak itu kayak efek film tuh. Satu garis kotak ini, kan ini ruangan koridornya kotak juga ya. Satu garis hitam, dari ujung lorong jalan kayak cahaya gitu berat. Zet, lewatin saya. Satu garis hitam tuh. Langsung tuh naik semua bulu kuduk saya. Dan saya nggak tahu itu apa gitu loh. Nah itu salah satu pengalaman horor saya tipis-tipis lah. Nah yang kedua, ini lebih lumayan ini nih. Saya pernah waktu itu habis syuting web series. Si produser saya kan waktu itu karena syuting web series dan kita harus iklan waktu itu harus segera delivery. Which is kalau iklan aja kadang-kadang kita udah 30 detik aja bikinnya aja udah cukup babi book. Apalagi waktu itu web series hampir 5 menit kali 2. Wah itu harus proses editing harus cepat buru-buru karena ada persetujuan klien lah, ada revisi bolak-balik. Akhirnya inisiatif produser saya, kami disewakan penginapan. Saya dengan editor saya. Jadi selesai syuting, editor saya ngedit, sorenya saya ke sana untuk ngedit bareng dia lagi untuk nyelesain itu. Nah, bayangan saya, pikir saya, editor saya nginep di situ. Jadi saya udah bawa baju tuh buat nginep sama 2 hari. Saya nginep tuh malam itu. Saya nginep sorenya. Wah, saya udah senang-senang ngedit sama dia. Terus produser saya sama PA-nya juga ada editor saya. Sekitar jam 9 malam produser saya pulang. Karena udah tinggal saya aja kan. PA saya juga pulang karena dia perempuan. Udah malam dia pulang. Tinggal saya sama editor saya nih. Kita ngedit banyak. Saya udah agak capek karena baru selesai syuting, harus ngedit lagi. Lumayan itu. Nah, di tengah-tengah itu jam 11, dia tiba-tiba, "Mas, aku izin pulang ya. Ntar jam 9 pagi kesini lagi." "Loh, kamu nggak nginep?" "Enggak, Mas. Kan aku deket rumahnya." Dia kasih tau rumahnya emang deket sih. Cuma 15 menit. Waduh, saya kira nginep lagi. Ya udahlah. Nah, kebetulan itu yang kamar disewakan tuh agak ujung. Dan itu hotel kayak Oyonya tuh agak, nuansanya agak tua, batu-bata gitu loh. Kamarnya segini aja, ukurannya mungkin ya sekitar 2,5 kali 3 meter ya. Ada kamar mandi kecil di dalamnya, kamar mandi, oke. Dan bangunannya agak, ya itu kayak bata-bata gitu loh dindingnya. Jadi agak tua, nuansanya agak tua sedikit. Nah, dia pulang jam 12. Nah, saya kan udah capek banget ya, udahlah saya istirahat aja lah, walaupun kayak rasanya kok hotel tua juga ya, udah sendirian lagi. Udah saya bodo amat, saya tidur. Nah, waktu saya tidur, waktu itu sesudah COVID lah. Sebelum COVID saya juga pernah tinggal di hotel. Dan biasanya kalau kita tinggal di hotel tuh jam berapa pagi tuh suka ada yang bersih-bersih. Saya pernah tinggal di hotel yang saya sewa bulanan karena waktu itu hotel itu sepi banget. Jadi dia suka bersih-bersih, ntar ketok, "Mas mau dibersihin nggak?" Nanti dibersihin sama dia. Saya tidur aja, udah bersih-bersihin aja nggak apa-apa. Karena sudah kenal waktu itu ya. Nah, di sini saya pikir juga sama gitu kan. Jadi ceritanya saya waktu itu nggak tahu jam berapa, saya udah tidur. Saya ngerasa saya tidur itu, tapi saya ngerasa saya kayak ada orang yang bersih-bersih di depan. Nyapu dari ujung tuh. Dari ujung dan ini kamar saya agak paling ujung tuh. Jadi nyapu srek kayak pakai sapu kayu atau apa, jadi agak berisik bunyinya tuh. Dengar. Oh, dalam hati saya nggak bangun tuh, saya masih tidur. Oh, ini yang bersih. Mungkin dari jam 9 pagi kali ya, udah jam 8 kali ya. Udahlah saya masih tidur, ntar juga kali editor saya nyampe pasti ketok gitu kan. Nah, dia bersih itu, tiba-tiba dia buka kamar saya. Saya dengar tuh pintu dibuka, tapi saya nggak bisa buka mata karena capek banget. Cuma saya positif aja. Toh saya nggak bawa barang apa-apa, laptop buat ngeditnya dibawa sama editor saya juga. Jadi saya aman-aman aja lah. Ya, toh ini yang jaga kamar kali ya, dia bersih-bersih, dia izin bersih mungkin ya, udah biarin aja. Dia bersih-bersih gitu. Saya dengar, tapi saya nggak bangun, saya tidur aja. Dia srek bersih-bersih. Tahu-tahu dia bersih-bersihnya sampai ke ujung toilet belakang. Dia kayak siram-siram sesuatu di sana. Nah, selesai dari itu, tiba-tiba ada langkah kaki cepet banget. Dia tuh duduk. Dia lari. Karena saya nggak ngeliat, tapi saya tahu, saya berasa dia lari. Duduk ke dekat saya. Terus tiba-tiba saya ngerasa kayak kepala dia itu di telinga saya lagi tidur gini. Dia kayak lari duduk terus ke depan saya. Dia kayak hampir saya dengan kepalanya nempel ke telinga saya. Dia teriak tuh. Waduh, saya langsung kaget. Saya langsung teriak, gak ada siapa-siapa. Oh ya? Gak ada siapa-siapa. Itu langsung duduk. Saya langsung, dan setelah jam itu baru jam 3 pagi. Itu langsung, ya Tuhan. Nah, karena saya Kristen kan, saya berdoa lah dalam Bapa di surga atau dalam nama Tuhan Yesus atau gimana. Dan saya langsung panik. Saya keluarkanlah khotbah-khotbah Kristen saya dengar YouTube. Itu benar-benar karena saya saking takutnya udah sendirian kan. Wah, itu benar-benar aduh, apa ya, udah saya dengerin itu sampai saya ngantuk lagi, sampai ketiduran. Itu pengalaman langsung ya, face to face saya dengan horor tuh salah satunya itu. Dan esoknya ketika editor saya belum nyampe, saya
sekitar jam 8.30 atau apa. Nanti ada saya agak mundur lah, dari jam 10 atau apa aja. Saya akhirnya pergi cari makan di situ. Dan pas saya keluar dari hotel itu, kayak Hotel Oyo itu, sebelahnya ternyata kuburan. Jadi kayak kuburan, mungkin kalau kuburan Betawi kan mereka suka ada kuburan keluarga, kecil-kecil, nggak gede sih. Kuburannya mungkin cuma berapa makam aja, di persis di sebelah hotel itu. Jadi, wah ampun. Apa saya nggak tahu apakah dari situ atau apa, saya nggak tahu nuansa itu, tapi benar-benar saya ngerasain itu counter pertama kali saya ngalamin seperti itu, gitu. Itu ngagetin sih. Itu benar-benar. Udah saya pikir itu cuma pembersih, tiba-tiba dia langkah kakinya tuh makin kenceng dan teriakannya itu paling wah, teriakannya nggak mungkin kayak saya, lebih melengking lagi. Dan itu benar-benar langsung jantung tuh kayak udah olahraga lari 10 kilo. Itu kira-kira. Oke. Nah, ini kan mungkin secara umum lah ya pengalaman-pengalaman yang terjadi sama Mas Gatot. Nah, kalau kita bicara spesifik sedikit kita mengerucut soal Sajian Satu Suro nih dalam proses penulisannya deh. Ya. Ada kejadian apa nggak? Kalau nulisnya sih nggak ada kejadian macam-macam ya. Cuma saya sebenarnya pas bukan sajian sih, tapi ya pas sajian saya keliling ke desa-desa itu kan. Tapi setelah sajian itu saya juga nulis yang lainnya. Nah itu ada yang menarik tuh. Saya pernah satu hari, jadi ada satu desa, itu kayak desa kalau orang mendaki gunung, itu salah satu titik saya lupa gunungnya apa, di Jawa Tengah, dekatnya Magelang atau Salatiga situ, di kopeng-kopeng atasnya tuh. Nah itu kalau mau naik ke gunung itu, salah satunya ke desa itu dulu. Jadi itu desa udah buat pendaki-pendaki gunung. Nah biasanya di desa-desa kayak gitu tuh, ada warung 24 jam. Iya. Ingat kan biasanya saya suka tidur di tempat orang-orang di desa. Salah satunya di warung itu. Karena makanannya 24 jam. Iya sih. Dan sebenarnya ambilnya bebas-bebas aja sih. Nanti bayarnya terakhir gitu loh. Uniknya itu. Open bill bener. Dan saya suka karena bapaknya juga kenal saya dan tempatnya tuh dingin, dan kemudian kalau malam kita suka ada tungku bakar kayu bakar, kita ngobrol situ, ngopi, wah bener-bener nikmati kehidupan desa lah gitu, ngopi malam-malam sambil ngobrol sama dia. Nah saya suka ke desa itu biasanya nulis di sana. Nah waktu itu saya lupa saya lagi nulis cerita yang apa, tapi saya tinggal hampir seminggu di sana. Nah satu hari saya agak lupa itu, kayaknya saya pas lagi nulis di kayak warung-warung gitu ya, dia kayak meja-meja gitu ya, biasanya sepi itu. Nah itu ternyata udah jelang weekend yang datang pendaki-pendaki gunung. Wah lumayan rame. Saya waktu itu mikirnya ini kalau saya nulis ini nggak konsentrasi nih kalau rame banyak pendaki gunung. Akhirnya saya kenal sama tetangga depan, ada kakek-kakek gitulah. Dia punya rumah persis di depan warung itu. Dia pernah nawarin, Mas kalau nanti di sini rame ke saya aja. Nah akhirnya saya ke rumah kakek itu, saya permisi, sepi itu di situ. Saya nulis di ujung, kakek itu sama istrinya udah. Tiba-tiba kakek ini cukup tua, umurnya hampir mungkin kayaknya 75-an, tapi masih ya karena dia bertani ya, masih kuat gitu loh. Masih seger. Dia didatengin dua orang, wah agak bukan atau apa gitu dengan ini sarungan, ngobrol tuh mereka ngobrol lama. Saya sih nggak ikutan ya, tamunya saya pikir ya udahlah saya nulis aja. Dua orang agak muda gitu. Nah tiba-tiba setelah itu mereka bertiga mau cabut tuh, itu udah hampir jam 8 malam, dan di desa itu jam 5 sore aja udah mulai sepi. Iya. Jam 7 udah mulai gelap, apalagi di desa paling ujung yang kalau udah jam 7 malam itu kadang-kadang kabut suka turun karena dingin kan, tinggi daerahnya. Dan untuk ke desa itu ya, kami tuh harus dari jalan raya tuh harus ngelewatin pohon-pohon kayak cemara atau pinus gitu loh. Jadi benar-benar terpisah dari jalan raya yang ramai itu. Pinus, nanti ketemu lagi ladang-ladang yang gelap, barulah ketemu desa itu. Jadi enggak desa yang ramai juga, enggak jauh dari cahaya-cahaya kota dan segalanya itulah, benar-benar terpencil di atas, agak terpencil di atas. Nah, jadi pada waktu itu jam 8-an malam, si Mbah ini keluar dengan dua orang ini. Tiba-tiba Mbah ini nanya sama saya, Mas Gatot, kowe pengen ikut opera? Mau ikut apa enggak gitu loh. Loh kemana Mbah? Ke makam. Loh malam? Ngapain Mbah? Iki loh, nyekar. Oh, nah bodohnya saya. Bodohnya saya, karena saya pikir, wah saya kan sudah darah film horor, penulis film horor, masa nggak berani nyoba-nyobain ginian? Cobain lah sekali-kali. Pikiran saya, dan betapa bodohnya itu sebenarnya. Saya cobalah gini ya. Mereka yang satu kan naik motor berdua tuh, yang muda-muda. Nah, saya naik motor dengan Mbah ini. Mbah ini punya motor agak tua gitu udah. Karena di sana kan kalau di gunung cenderung motor-motor yang 2 tak zaman dulu ya. Motor Honda zaman dulu lah. 4 tak tapi zaman dulu. Nah, saya naik sama dia tuh dibonceng. Karena dia udah tua kan, jadi jalannya pelan. Saya kira itu kuburan tengah desa. Biasa di desa kan kuburan tengah-tengahnya juga ada gitu kan. Ternyata enggak. Kuburan ini di luar desa.
hampir kita mungkin 1-2 kilo kayaknya dari desa tuh. Jadi bener-bener itu udah agak berkabut tuh. Kita keluar di desa, loh Mbak ini kemana? Dan saya panik. Loh, saya kira di desa. Desanya makin jauh. Ya Tuhan, nyesel juga ini. Aduh, makin jauh desanya. Udah mulai cahaya terang, udah mulai. Ini istilah kalau dari dalam buku-buku tuh menjauh dari terang menuju kegelapan. Karena udah makin nggak ada cahaya. Udah makin lewatin ladang-ladang, udah mulai ladang kebun gitu istilahnya. Terus kita berbelok. Waduh, kemana ini? Ternyata kuburan itu di luar desa. Dan akhirnya begitu nyampe di depan kuburan, namanya kita orang kota yang nggak pernah kayak gitu ya. Wah, agak takut juga nih. Udah mulai takut. Biarpun saya pernah bikin film horor, walaupun saya pernah ngeliat bikin hantunya, tapi tetap aja rasa manusiawi takutnya keluar gitu. Jadi saya akhirnya berdiri di depan itu aja, di depan pagar, karena yang satu masuk tuh sama mbaknya. Yang satu masuk, yang satu lagi enggak nih. Saya ajak ngobrol. Gimana caranya saya ajak ngobrol supaya dia nggak masuk ke dalam. Oh, namamu siapa Mas? Oh, tinggalnya di mana? Wah, udah lama toh jadi orang sini. Udah, ngobrol gitu. Wah, gimana caranya dia nggak ke dalam aja. Pokoknya gitu cluenya. Aduh, ngajak ngobrol. Tiba-tiba dari jauh tuh. Saya lupa namanya. Mungkin namanya Mas Wendy ya, sebut Mas. Mas Wendy, ayo. Waduh, Mas aku ke dalam. Aduh Tuhan. Di situ saya nggak mungkin dong sendirian di situ. Di depan gapura, sini saya kuburan semua dan itu gelap. Ya Tuhan, mau nggak mau harus ikut ke dalam nih. Akhirnya saya ikutan aja, saya ikut tuh, saya berdua jalan. Itu kuburan desa itu luas banget Mas, itu bener-bener luas dan mulai kayak terasering, kayak sawah. Oh, bertingkat. Betul. Jadi udah kayak lapangan 1 turun, nanti lapangan 2 turun lagi nih. Nah dia tuh nanti menuju yang lapangan 3 itu bawah. Dan itu masih ada lapangan 4 lagi gede luas bener. Nah jadi pas saya jalan itu, apalagi saya udah diceritain sama waktu saya di gali-gali soal cerita mistisnya. Ada cerita waktu itu ada temennya waktu itu malam-malam ke kuburan itu entah ngapain ngelihat ada ini kayak kuntilanak lagi duduk di atas pohon nangkring. Jadi di situ memang saya lihat pohon besarnya. Jadi gimana nggak tambah, aduh tajunat ya Tuhan. Coba ada yang pacaran gitu di sini. Kalau di kota kan masih aman ya kuburannya ya. Sana sini masih orang pacaran lah, gitu. Motor-motor lewat lah gitu. Kayaknya hantu udah nggak ada martabatnya kalau di sini. Itu bener-bener gelap dan nggak ada apa. Aduh Tuhan ini gimana? Mau maju juga rasanya deg-degan. Itu rasanya deg-degan, makin takut. Nah saya saking takutnya kan harus keluarin senter ya karena gelap ya. Saya senter gini. Tiba-tiba saya punya kekuatan. Saya jadi berani banget. Berani nggak berani banget sih, tapi cukup lebih berani lah. Kenapa? Karena waktu saya santer gini, saya nemuin ada 3 nisan salib. Nah, karena saya Kristen, saya langsung bilang, wah ada teman. Jadi nanti kalau ada macam-macam, saya panggil backup saya nih. Ada 3 backup saya. Lumayan nih, kalau ada yang nakutin, bangun, bantu saya. Saya waktu itu, Tuhan Yesus terima kasih. Ada teman, ada salib 3, oke lumayan ada teman. Jadi saya lumayan terhibur waktu itu. Nah sampai akhirnya kita menuju ke tanah lapang yang ketiga itu. Kita ketemu ada, kalau di desa tuh kuburannya modelnya kijing, ada kayak rumah-rumahan ya. Biasa kalau orang nyekar supaya dia nggak kepanasan ya. Jadi atapnya ada kijing. Cuma yang ini kijingnya gede kayak rumah, benar-benar kayak rumah. Jadi kayak kamar kosan kecil gitu. Di dalamnya ada 3 kuburan. Kecil, tengah-tengahnya besar, satu lagi kecil. Kita masuk dari satu pintu aja. Sananya ada 2 jendela, belakang saya nggak ada jendela. Jadi bentuknya kayak balok panjang gitu loh, persegi panjang. Satu pintu, ini udah kayak letter U panjang aja gitu. Ini ada 2 jendela, situ pintu yang terbuka 1. Dan kita ke kuburan tengah itu. Di tengah kuburan mereka berlutut. Mereka bertiga ini berlutut. Nah saya, karena kan saya bukan keyakinan saya, beda ya. Jadi saya akhirnya, wah ini menarik nih kalau saya videoin atau fotoin. Nah, saya foto-foto tuh. Saya foto-foto, saya videoin. Wah saya sedang banget tuh. Wah estetik nih. Joko Anwar banget nih gambar-gambarnya. Soalnya karena mereka cuma pakai lampu itu aja, lilin. Mereka bakar lilin, terus mereka mulai baca-baca doa. Dan mereka mulai bakar kemenyan, ada kembang ditaburkan. Cuma pelan. Kan mereka tutup mata ya, saya buka mata. Lama-lama saya kok ngerasa merinding ya. Saya ngerasa waktu saya mereka bertiga berjajar di depan kuburan ini. Jadi posisi saya di sini, mereka di sini, 3-3-nya ngadep ini kuburannya. Nah saya ngeliat mereka nih, saya lagi videoin mereka. Entah kenapa saya ngerasa di belakang saya tuh ada yang berdiri tinggi, makin lama makin tinggi. Saya nggak berani nengok itu. Dingin banget di sini saya. Dan itu waktu itu saya juga berharap semoga nggak ada yang loncat-loncat di ujung sana. Maksudnya nggak ada yang kayak pocong itu wing depan. Itu saya bisa ngeblok pingsan. Atau di ujung jendela itu ada yang loncat. Aduh, karena saya doang yang kebuka mata kan. Aduh ini nih. Udah gitu. Mereka doanya lama banget. Saya bilang, ini Jakarta lama amat ya. Udah kayak hampir 15 menit nggak selesai. Ya udah buruan dong ini. Udah makin deg-degan ini. Buruan selesainya, buruan. Mereka nggak selesai. Masih doa juga. Masih ini juga. Nah tiba-tiba tuh mereka udah selesai tuh. Wah saya lega tuh. Setelah selesai. Mas kata kita udah selesai, iya saya udah foto. Cuma waktu foto-foto sebenarnya hati saya udah nggak serap.
hati saya udah nggak serak kayak aduh saya nggak enak gitu loh, secara keyakinan kan agak bertentangan ya. Tapi waktu itu mereka selesai proses itu, saya pikir mereka ngelakuin nyekar kan ya. Nah tiba-tiba salah satu dari mereka ngeluarin kertas. Jadi lilinnya belum mati tuh. Kertasnya, kertas putih banget. Kertas putih kayak kita ya belajarnya kertas biasa. Terus ini lilin, ditaruh di atas lilin itu. Diputerin. Jadi lilin, apinya mereka agak di atas dikit. Diputerin tuh kertas itu. Sambil mereka membaca doa, selesai itu mereka lihat kertasnya dibalik ke mereka. Terus mereka ngapain teman? Mereka nyebut nomor. Alias, mereka nggak tahu bukan nyekar. Nogel. Mereka sedang nogel. Nogel. Saya bilang, what the fuck? Ini saya dijebak rupanya. Kebayang udah deg-degan, udah ini antara hidup dan mati, ternyata nyari togel. Tau gini kan ikutan ya, enggak. Nah gini kan saya investasi juga, siapa tahu menang kan. Pasang gede. Enggak, tapi itu, ya ampun ternyata mereka nogel, mereka nyebut nomornya. Ini 7, 2, 6, 3 gitu. Mereka nyebut 4 nomor kan. Saya ingat 4 nomor. Nah, nomor itu nggak nomor jelas enggak, tapi nomornya gitu kayak kita lagi nulis di kertas, misalnya kertas kita double ya, kita tulis di atasnya. Nah kan di kertas belakangnya ada bekas tuh. Nah itu kayak gitu modelnya. Jadi pas lihat, oh iya bener, emang bener pas saya cek ada nomornya 7 bro. Wih bener lu ada nomornya. Cuma ya udah kan udah nomor, pasang pulang lah gitu ya. Enggak loh, mereka nggak pulang, mereka debat. 6, enggak, balik 9 ini. Enggak 6, jadi ribut berdua. Saya bilang buruan, putusin aja ntar, lu beli dua-duanya aja. Nah berarti pengen ngomong gitu, cuman gak enak kan. Tapi buruan ini udah, karena udah hujan. Kabut saya udah lihat kabutnya tuh makin tebel. Buruan pulang, ini enggak ini 6, tuh 6, ntar gimana? Itu pasang aja dua-duanya, kenapa ribut? Terus udah akhirnya mereka pulang tuh. Aduh saya lihat, itu bener pas pulang kan kita di depan gerbang tuh ya. Sudah mikir nih, kalau saya di sama mbahnya, kalau mbahnya bawa motornya lagi kayak tadi nih, pasti dia lambat lagi nih. Mereka duluan, saya di belakang. Terus tiba-tiba ada tangannya narik, kayak di film-film horor. Saya ketarik, wah mbahnya udah saya di mana gitu. Wah saya nggak mau. Mbah boleh nggak saya nyetir motornya? Boleh mas Gatot. Oh, oke, akhirnya saya di depan, mbahnya di belakang. Saya kebut duluan. Ya bodoh, biarin aja deh. Saya udah duluan aja. Itu udah hujan, bener-bener hujan. Cahaya cuma dari lampu motor dia yang udah motor tua gitu, jadi lampu seadanya. Itu bener-bener kayak filmnya Joko Anwar dah. Kalau lihat film Joko Anwar sinematik itu absolut sinema banget gambarnya. Absolut sinema. Bener-bener absolut sinema. Wah gila, cahaya tuh ujung cuma jauh cahaya dari apa sih lampu umum doang, itu pun udah tipis-tipis. Tapi sepanjang jalan tuh kabut kena cahaya itu dan ada satu lampu seret gini. Itu kayak film-film absolut sinema, nggak usah pakai DOP manapun bagus. Cuma deg-degannya minta ampun itu. Udah tuh saya duluan, saya udah aduh lega, nggak ada tangan narik saya. Setidaknya kalau ada tangan narik yang ditarik 2 orang itu aja. Nah itu salah satu pengalaman saya ngerasain langsung waktu nulis dan cukup deg-degannya. Dan ada satu lagi nih, saya pernah ketemu mbah-mbah. Ini juga, itu cukup serem nih. Saya pernah datang ke satu desa, itu desa wisata di daerah Kopeng juga sana. Waktu saya datang ke desa itu, saya ketemu mbah-mbah gitu kan. Mbah ini ramah banget gitu kan. Jadi pas saya datang itu, dia lagi turun tuh dari atas bukit. Kita lagi berhenti, nggak tahu itu rumah dia. Dia nawarin mampir ke rumahnya, tiba-tiba kita bahas, saya mau ke desa sebelah buru-buru, nggak bisa. Terus dia cerita-cerita tuh, dia tinggal di situ sendiri. Nah, terus dia cerita, katanya dia itu suka ngambil kayu bakar di atas bukit itu, dan di bukit itu katanya ada kuburan. Memang salah, ada kuburan sih memang. Nah, dia pernah tuh, one day dia lagi ngambil kayu bakar di situ, ada orang-orang kepala botak gini, kepalanya botak, datengin dia. Terus orang ini ngajak ngobrol dia, tanya-nanya, kayak manusia aja pada umumnya. Banyak, oh ya ini rumah di mana mbak, gini-gini terus. Tapi pas mbaknya pulang, ikut orang ini. Ikut. Bajunya kalau lihat kayak orang biasa, benar-benar kayak orang manusia biasa. Tapi mbaknya udah mulai curiga katanya. Dia mulai curiga. Nah, pas nyampe depan pagar, orang ini abis ngobrol tiba-tiba, mbak aku boleh masuk ke dalam nggak? Oh enggak, jangan saya sendiri soalnya. Karena udah curiga nih orang ini. Mbak saya masuk ke dalamnya. Jangan mas, udah. Terus mbaknya ke dalam tuh. Pas buka pintu, tau-tau orang ini udah di deket dia. Jadi nggak tahu gimana dia loncat dari pagar atau apa, dia nembus saya nggak tahu. Dia ke dia, banyak ketakutan, dia langsung buka pintunya, dia tutup, dia ceklak gitu kan, orang desa masih senglak gitu kan. Orang itu tiba-tiba langsung lari, gedor-gedor pintu dia. Mbak aku mau masuk. Itu suara-suara jelang maghrib itu loh, sandakala. Mbak aku masuk. Banyak baca doa kayak mungkin baca dalam agama dia, terus diusir lah orang itu. Pergi, aku nggak terima kamu, aku nggak mau terima kamu gitu. Mbak aku masuk gitu. Sampai akhirnya orang itu pergi, hilang. Dan waktu orang itu lagi di koridor itu, mbaknya sempat ngintip. Itu orang itu bukan muka manusia lagi, tapi mukanya udah hitam gosong gitu.
wah itu saya pasti, bah beneran bah. Kalau saya mau, untung saya nggak masuk situ. Udah banyak itu cerita tuh bahasnya. Oh oke, saya. Nah kayak gitu loh. Saya kebiasaan menggali cerita itu. Saya nemu kadang-kadang cerita-cerita itu akhirnya memperkaya bahan saya waktu mengerjakan Sajian Satu Suro ini. Nah itu beberapa contoh kejadian-kejadian yang saya alami yang membangun Sajian Suro dan ada satu proses juga di Sajian Suro yang unik. Sebelum Sajian Satu Suro, saya kan mengerjakan Tanah Kubur waktu itu ya. Itu saya datang ke Jogja. Ini unik ya. Waktu saya datang ke Jogja, saya bilang sama orang lokasi, nyariin lokasi syuting saya mau syuting kuburan, jadi cariin saya semua kuburan yang di Jogja. Jadi akhirnya udah tuh, sepanjang 1 hari itu, saya keliling. Dan saya tuh tipe sutradara yang seneng muter. Kan ada sutradara mungkin yang cuma 3 lokasi, 4 lokasi, capek, udah pulang gitu. Saya enggak, ayo mana kuburan mana lagi. Jadi 1 hari itu, kami keliling hampir 10-14 kuburan nggak salah. Wow. Banyak banget kuburannya. Dari yang di dekat jalan, sampai dekat jembatan, sampai kuburannya di ujung hutan yang orang nggak tahu kita datengin juga. Sampai, tapi ada satu kuburan yang bikin saya merinding. Itu kuburannya, jadi pas saya masuk, itu pas kita masuk kuburannya agak unik tuh kuburannya, bentuknya bukit. Bukit terus ada kuburan di situ. Jadi pas kita masuk, itu kayak, bukit, ini kuburan semua. Nah, terus di belakangnya, itu ada bukit lagi, tapi jalan dulu ke sana, di tengah-tengah sawah. Nah, nanti di Sajian juga ada nih, kuburannya, tapi kuburan ini beda tempat. Tapi kuburan itu benar-benar di kanan kirinya sawah. Di Sajian Satu Suro ada juga, nanti kalau dilihat. Bahkan di trailernya ada tuh. Ya. Tapi itu indah lah, tempat indah, saya nggak begitu serem. Yang ini, benar-benar pas saya turun, jadi kita mau pakai kuburan kecil itu. Nah, produsernya nggak berani naik tuh. Orang yang lokasi juga, Mas Gatot naik aja nggak apa-apa. Nah, produsernya kan ngeliatin drone, dia ngedrone aja. Saya naik sendiri. Waktu itu bukan Pagus ya, waktu itu beda kan Tanah Kubur, ada teman saya, Mas Demitri lah. Saya naik tuh, karena saya namanya, pengen kan, biasa. Berani aja saya pengen video-videoin lah, namanya director kan, apalagi filmmaker, explore kan. Saya naik ke atas. Pas saya jalan itu, bener-bener Mas, itu bener-bener saya ngerinding banget. Itu kayak pohon-pohon kuning, kuburan-kuburan tua, saya ngeliatnya tuh. Dan itu pas saya udah berbalik itu kan mereka udah nggak kelihatan. Saya udah di balik bukit. Itu nuansa saya langsung tiba-tiba kayak apa ya, sesuatu yang menyergap gitu ya. Bulu kuduk tuh naik, enak banget ya. Dan saya cuma sendirian di situ. Screen kiri sawah, walaupun sawah terang, itu siang hari loh padahal. Tapi kayak nuansa itu kayak tiba-tiba berat gitu, kayak ngedrop. Dan saya akhirnya naik ke atas. Saya naik ke atas, begitu saya mau naik ke atas, itu kayak kuburannya udah tua banget. Ada yang udah kayak kebongkar, ke apalah gitu loh. Itu saya udah nggak kuat. Rasa takut tuh kayak ngegrab banget, saya langsung buru-buru turun tuh. Hanya di kuburan itu aja. Saya ke kuburan lainnya aman. Hanya di situ aja saya ngerasa kok ada yang beda ya di situ. Nah, itu salah satu pengalaman lah waktu selama membuat ini. Dan untungnya pengalaman itu yang buat saya waktu Sajian Satu Suro, sempat kita tuh mau syutingnya di sekitaran Jakarta. Saya bilang jangan, di Jogja aja dan saya tahu lokasinya. Dan salah satu lokasi-lokasi yang saya cari adalah lokasi yang saya temukan waktu itu juga. Nah, gitu kira-kira. Oke. Bahannya kayak seru ya. Ini ya. Kapan-kapan saya pengen ikut sih. Seru kayaknya. Waduh, itu bener-bener menarik desanya menarik. Berarti kan setiap mungkin nanti ke depannya misalnya produksi film baru kan pasti ekspor tempat baru lagi gitu-gitu. Betul. Malah waktu itu ada yang saya pernah itu drama boneka kertas. Judulnya Boneka Kertas, tapi film itu belum kita produksi. Itu tentang pembuat, kalau orang Chinese kan agak kepercayaan ya, yang Buddha atau saya lupa, bukan Buddha sih itu mereka punya kepercayaan mereka akan bakar boneka untuk orang yang udah meninggal gitu kan. Konghucu atau gitu ya. Kadang-kadang itu gabungan dari 3 kepercayaan itulah mereka kan bakar itu. Nah, itu saya riset tuh ke Semarang. Saya ke Semarang ke satu-satunya pembuat itu yang di Chinatown-nya. Dan saya tinggal itu sebulan, saya nulis di situ. Saya ketemu dia, saya interaksi sama dia, saya tinggal di situ. Karena memang ceritanya mau di situ juga. Nah, itu makanya berkaca tadi kalau pertanyaannya apakah seperti itu, mungkin gaya itu akan saya adopt selama itu masih bisa gitu. Ini sebenarnya aku tuh banyak banget yang pengen ku tanyain ke Mas Gatot nih dari tadi nih. Ya. Mas Gatot kan mungkin dalam industri perfilman ini udah nyoba banyak banget genre lah ya mungkin ya. Ya betul. Sampai bahkan iklan juga dikerjain ya kan. Dan kenapa finally ya at least sampai hari ini lah. Kenapa horor? Oke. Jujur ya, industri. Jawabannya jujur industri. Awalnya tuh saya lebih kalau tahu series saya tuh punya web series yang cukup viral waktu itu. Ada 2. Yang satu Onigiri The Series. Onigiri The Series. Yang main ada Yuki Kato, brand ambassador-nya, terus ada Haruka Nakagawa yang dari JKT48. Waktu itu viral tuh. Itu barengan sama
Dan kita dapat YouTube Golden Button Award 10 tayangan yang penonton terbanyak. Salah satunya Onigiri saya waktu itu. Bareng sama Sorenya Yandi, seriesnya Yandi. Mas Yandi. Cuma Mas Yandi terus di film kalau saya pindah ke iklan waktu itu. Habis itu saya pindah ke iklan. Nah, jadi awal mulanya saya lebih banyak ke drama sebenarnya. Drama karena film-film juga. Tadi aja Cowboy Junior, selain nggak ada matinya itu banyak kan drama sama action. Cuma tertarik ke horor ya mungkin karena bersentuhan dengan Susana itu. Dan kenapa akhirnya horor? Pertama itu industrinya lagi rame. Waktu itu tuntutannya mau nawarin drama lebih rame horor, dan waktu itu udah mulai ini kan ada OTT ya. Jadi ada namanya cinematic experience, pengalaman sinematik. Dimana kalau kita mau dapat pengalaman sinematik itu lebih enak horor di bioskop. Karena kalau kayak apa ya, gelap, besar, jadi takutnya tuh lebih berasa gitu. Iya dibanding sih. nonton di rumah. Iya benar, setuju. Nonton sambil ada tukang bakso lewat. Sama anak gangguin lah, horornya kagak ada, lebih horor itu malah. Iya. Nah, tapi kalau kita nonton di bioskop lebih konsentrasi kan. Kedua, cinematic experience tadi, kalau drama kita masih bisa, apalagi OTT ya. Banyak film selesai itu kan OTT waktu itu ya. Jadi orang pada nonton di OTT aja, walaupun saya sarankan jangan ya, tetap di bioskop tuh ada pengalaman sinematik lah, walaupun itu mau genrenya apapun tetap ada gitu kan. Nah, waktu itu kayak film musikal, Bohemian Rhapsody, mereka nyanyi bareng-bareng, nah itu cinematic experience-nya. Iya. Hal yang sama juga di horor tuh ada ketakutan berjamaah, teriakan, kagetan, itu terjadi di horor gitu loh. Iya sih, benar sih. Jadi kenapa waktu itu horor menjadi cukup naik pasarnya? Ya karena itu. Karena demand-nya naik, mau nggak mau waktu itu produser ya, ada cerita horor nggak, pada akhirnya larinya ke sana kebanyakan. Sehingga waktu saya lagi balik ke industri itu, yang lebih diminati ya horor. Walaupun sekarang ada fenomena juga, sekarang drama juga mulai banyak juga gitu kan yang bagus-bagus gitu. Oke. Nah, dalam pengalaman Mas Gatot ngerjain film horor lah ya, apa sih tantangan paling besar kalau kita bicara spesifik ngerjain film horor? Oke, tantangan besarnya buat saya ada 3. Satu adalah bagaimana membangun jump scare, ketakutan, menakut-nakuti penonton tuh gimana? Karena sekarang referensi jump scare banyak banget ya. Nah, tapi beruntungnya saya karena ini horror klasik, saya tidak perlu memakai jump scare yang kayak harus cari jump scare yang baru banget. Enggak, karena ini agak lebih ke klasik, maka saya masih bisa memakai jump scare yang klasik dulu. Hanya lebih saya modernkan sedikit gitu aja. Jadi kalau nanti nonton di sini, malah banyak kan saya jump scare nggak yang cutting tiba-tiba ngagetin itu enggak. Saya kadang-kadang saya tahan aja satu shot gitu. Tiba-tiba si hantunya ngeluarin satu kesadisan gitu aja. Karena memang saya mau bawa feelnya tetap klasiknya itu aja. Gitu. Jadi itu kesulitan pertamanya membangun kalau di horor ya, membangun bagaimana penonton itu merasakan takut gitu aja. Karena ketakutan yang saya bangun di sini bukan ketakutan psikologis. Beda sama film-film horor psikologis kayak sekarang Obsession misalkan atau Backroom gitu kan. Kalau di sini enggak, ini lebih ke horor klasik. Jadi lebih jeng-jeng itu gimana sih? Jeng-jeng nakutinnya itu gimana? Nah itu harus hati-hati. Penempatan juga seperti apa? Di waktu ngeditnya gimana caranya? Oh ini boleh dikasih ketakutan sedikit nih. Di sini takutin lagi lebih atau apa? Nah itu yang beratnya di situ. Supaya penonton tetap ke-grab kan sama ketakutan-ketakutannya. Nah yang kedua adalah efek tentu ya. Horor tuh banyak bermain di efek. Baik efek yang praktikalnya, karena hantunya tuh benar-benar kita pemain namanya Asila Corina. Dia ini masih baru waktu itu. Tapi anak ini punya dedikasi yang bagus. Di Sajen Satu Suro dia menjadi Sumarni sekaligus menjadi hantunya. Karena dia kan nanti nonton deh filmnya. Kenapa dia akhirnya menjadi hantu? Ya pasti mati dibunuh ya. Tapi matinya seperti apa kita lihat di filmnya. Di trailer bahkan ada tuh. Nah dia itu harus di make up sebagai hantu. Dan itu make upnya lama. Waktu Susana aja, kalau namanya kan waktu itu mungkin udah banyak yang tahu lah prosesnya. Itu hampir bisa berjam-jam tuh prosesnya. Jadi kalau namanya tuh hampir setiap hari 7 jam di ruang makeup. Wow. Untuk mempersiapkan dia sama melepas dia. Itu 3 jam, terus 3 jam lagi melepas dia. Nah 1 jamnya lagi buat apa? Kalau ada perpindahan. Misalkan nih, Susana yang normal manusia, tiba-tiba Susananya berubah jadi hantu. Itu lama tuh prosesnya berubahnya. Tapi kalau dari hantu nih, hantunya ada 3 level waktu itu yang Susana. Hantu yang biasa, marah sedang, marah banget. Nah itu ganti ke marah sedang, marah sini 1 jam lagi. Makeupnya beda. Ditambahin lagi, dan itu makeupnya dari Rusia waktu itu, pakai prostetiknya dari Rusia. Mereka udah nangganin 100 film Hollywood waktu itu, rata-rata Hollywood. Jadi mereka sangat detail, presisi dan bagus. Waktu di Susana yang 2018 ya, itu saya ikut yang di situ. Jadi lama banget, dan itu hampir 7-8 jam, banyak nggak? Duduk, dan itu duduk loh, bukan yang bisa tiduran gini terus kayak orang tiduran terus di masker gitu ya, enak banget. Ini nggak duduk.
Kebayang nggak? sih? Capeknya. Udah itu habis itu dia harus acting dengan ditutup prostetik yang panas. Iya, panas. Kalau syutingnya di luar negeri sih masih enak ya. Indonesia bro, Iya sih. Indonesia mau malam juga tetap panas gitu loh. Iya benar-benar. Gimana caranya? Kalau Luna tuh keringetan atau apa, makanya dia waktu itu cukup cranky, tapi cranky dalam artian positif ya. Tapi dia profesional gitu loh. Nah, Asila Corina juga melakukan yang sama. Dia walaupun dia nggak selama itu ya, mungkin dia 1 jam, tapi dia profesional. Dia tidak mengeluh. Kadang-kadang kita take yang lain dulu karena ada kendala teknis, dia harus nunggu gitu ya. Nanti dia datang lagi, dan itu kadang-kadang make upnya agak rusak lagi, dibenerin lagi, dan itu nempel. Apalagi cewek ya, sensitif mungkin kulitnya. Kadang habis itu kan jadi gatal-gatal, merah. Dia pernah, kalau namanya aja pernah 1 hari kita break gara-gara mata dia tuh parah karena dikasih softline kan. Pada 1 hari alergi atau apa, jadi itu sakit matanya. Hasilnya juga pernah tuh merah-merah gatal gitu udah. Karena mungkin ada 1-2 titik yang nggak cocok sama kosmetiknya atau apa gitu ya, prostetiknya itu. Dan mungkin udah berhari pakai keringet atau apa gitu ya, atau panas ngaruh juga. Nah itu yang cukup kendala. Dan tantangan yang kadang-kadang waktu action, apalagi waktu action kan hantunya ada gerakan actionnya, ada yang lepas-lepas. Itu PR banget buat kita. Nambel lagi, kadang-kadang kalau nggak bisa ya kita, nah itu masuk ke tantangan ini visual effect yang di versi kantor di prostetik, ada visual effect di online. Dan itu jadi tantangan tersendiri tuh buat ngerapin itunya. Walaupun pada akhirnya saya puas banget waktu lihat hasil aslinya, nanti saya kasih lihat langsung aja ya. Boleh. Dari ini jadi kayak gitu, waduh itu beda banget. Saya ada namanya studio Next Frame. Next Frame itu studio online yang di deket BSD ke sana. Dia ngerjain semuanya, dia ngerjainnya bagus, detail, recommended banget ya. Dan hasilnya bagus. Saya cukup puas lah sama dia ya. Tapi kasihan juga karena ada beberapa shot tuh dia ngerjainnya lama. Ada ya namanya shot itu ya. Kita waktu saya kumpulin dia aja tuh ada mungkin sekitar 100-an shot kali yang harus dibenerin sama dia. buat efeknya ya. Walaupun ada yang gampang, ada yang cuma ngilangin apa, touch up apa. Tapi ada juga berat-berat. Nah, ada 1 shot yang cukup berat. Itu ada 1 shot yang cukup berat, dia ngerjainnya 2 minggu. Hanya 1 shot. Yang durasinya mungkin nggak nyampe 10 detik. Wow. 2 minggu dia ngerapin itu doang. Sedangkan PR-nya masih ada 100 shot lagi gitu loh. Kebayang nggak tuh? Dia harus 2 minggu ngerapin 1 shot itu aja. Itu pun waktu salah, dia harus ulang lagi 2 minggu. Nah itu bener-bener challenge-nya ya. Nah yang ketiga, itu ke lokasi. Karena saya waktu itu pendekatannya, karena kita nggak mau terlalu banyak CGI waktu itu kan. Jadi saya mau lokasinya real aja. Jadi dan waktu itu saya saya waktu itu punya prinsip supaya film itu tidak menjadi membosankan, mata penonton terus dimanja. Kenapa? Kejadian film ini nanti akan terjadi di 1 tempat aja. Begitu tokoh kita masuk ke 1 tempat, dia akan terjebak di sana. Film akan memakan durasi cukup lama di tempat ini. Jadi otomatis saya harus manjakan penonton dulu dengan lokasi-lokasi lain dulu sebelum masuk ke sana. Sehingga saya bilang, ya udah, waktu kejadian ini kita syuting di sini. Waktu syuting di sini kita syuting di sini. Kadang-kadang saya tahu sih kru-kru saya kadang, aduh gila mas, itu 8 hari pertama syuting kita pindah-pindah lokasi terus. Itu berat buat syuting. Orang tuh syuting lebih senang kalau datang 1 lokasi, besoknya ke lokasi itu lagi, lebih gampang lah. Atau mungkin lokasi masih deket-deketan, tinggal pindah-pindah geser sini masih gampang karena mereka udah mengenali, udah tracing. Oh ini ke sini, ini nanti genset taruh sini, nanti makeup aku di sini, masih gampang. Ini nggak, tiap hari saya selalu ganti. Itu saya push tim saya untuk begitu. Tapi untungnya tim dari Pim Picture, oke. Mereka waktu itu ngikut, walaupun hari kedua kan ada yang sakit. Wah dari kita ke bukit lah, ke pantai, itu saya push mereka. Bahkan waktu itu saya juga harus menjaga, oh ya waktu itu kan bermain zaman ya. Ada tahun 90, ada kejadiannya dari tahun 90, terus kejadian lagi tahun 2024. Kalau cerita saya waktu itu masih 2024. Jadi ada rentang waktu yang saya mainkan. Waktu itu kita ditawarkan ada saya ada 1 adegan di jembatan. Nah, itu enaknya karena saya dulu bekas anak desa. Saya tinggal di desa ya, di Jawa Timur gitu kan. Dan sebelum itu juga saya sudah sering keliling-keliling desa. Jadi kehidupan desa tuh, nah itu juga 1 tips nih kalau kita mau bikin film, bikinnya sesuatu yang dekat sama kita juga gitu. Nah, kan saya tahu deh jembatan 90 itu seperti apa. Jadi waktu ditawarkan ada 1 jembatan kerangkanya besi, jembatan itu kayak dibangun kalau nggak salah oleh salah 1 partai gitu ya. Saya bilang nggak mau, ini terlalu modern, nggak dapet feel-nya. Kita harus cari jembatan lain. Itu nyari jembatan itu cukup lama tuh kita reki. Sampai ketemu 1 jembatan. Dan ini nih jembatan 90 seperti ini. Akhirnya jembatan itu kita bisa modif menjadi tahun 90, menjadi tahun yang sekarang. Dan memang feel-nya, look-nya dapat banget. Itu jembatan tua. Dan itu ada bambu-bambunya, di bawahnya ada sungai. Ada pohon bambunya. Itu pas salah satu pemain saya kan Frisley Herlin ya kalau kenal ya, yang jadi Laura di film ini. Dia kan udah punya kemampuan juga untuk melihat itu ya. Dia waktu ke situ aja dia ngerasain itu ada banyak
ada banyak entitas yang bukan yang tak kasat mata lah gitu. Bahkan orang-orang situ juga bilang itu jembatan itu angker. Angker. Tapi kita syuting sana 2 hari. Bahkan kita sampai syuting ke sungainya. Itu, waduh, saya serta sama kru saya, mereka mau untuk itu. Walaupun untungnya saya kan nggak terlalu gimana ya. Syuting aja. Tapi pohon bambu besar, sungai yang apa, kita ada adegan apa, bakar saja kemenyan di sana. Itu kok untungnya kita nggak kesurupan untungnya. Kita hanya kejadian satu kesurupan waktu di rumah. Jadi ada satu pemeran, karena Asila Corina kan dia berperan sebagai Sumarni sama sebagai hantu. Cuma dia nggak bisa tiap saat waktu itu. Jadi untuk hantu kita punya pemain backup. Oh, body double. Toh mukanya nggak kelihatan kan, body double yang gampang-gampang adegannya. Nah ada satu adegan itu kita syuting di sebuah rumah di Jogja. Itu rumah kuno, rumah tua yang sudah nggak ditinggali pemiliknya. Jadi hanya penjaganya aja. Tapi penjaganya itu pesan, kalian boleh pakai apa aja, kecil satu ruang kecil. Kita nggak tahu itu ruang itu apa. Ya kita juga nggak mau asumsi jelek, tapi ada ruang kecil nggak boleh dilewati, nggak boleh dibuka. Tapi waktu itu karena kabel genset kita nggak nyampe, kita izin akhirnya terpaksa. Akhirnya mungkin diem atau apa yang jaga itu dibukain, kita boleh lewat. Nah ada satu kejadian waktu kita syuting di luar di perkarangannya, itu adegannya si hantunya itu berhadapan dengan Sabto Dilogo atau Om Cliff Sangra sebagai Sabto Dilogo waktu itu berhadapan dengan dia. Nah ini yang main pemain itu, yang perempuan yang backup itu. Waktu dia lagi beradegan sebagai hantu itu, tiba-tiba dia getar tangannya. Saya lagi ngenderek dia tuh di belakang. Saya lihat dia getar. Tahu-tahu dia teriak, udah kesurupan. Wah itu dipegangin dia apa? Wah didoain sama orang-orang itu. Terus, salah satu orang bilang yang punya rumah ini tidak suka karena kita melanggar itu. Jadi dia marah karena kita melanggar itunya. Jadi yang masuk tuh kayak kayak sosok perempuan katanya menunggu di dekat situ ada pohon jambu atau apa. Dia masuk ke si orang ini. Dia nggak sadar tuh. Teriak-teriak, tiba-tiba getar gitu, keringet dingin, hampir mau pingsan. Tapi akhirnya untungnya ditanganin, dipegangin, kita panggil ada yang orang dekat situ, orang pintar atau apa yang dinanganin itu ya aman gitu. Tapi selebihnya banyak hal seru, banyak hal penelusuran. Frisly juga bikin konten penelusuran di lokasi syuting kita. Nanti ada satu rumah kosong sebelah kita. Rumah itu udah kayak 4 tahun atau berapa nggak terbengkalai. Itu sebagai set syuting kita juga, nanti nonton di filmnya ya. Itu ada di set syuting kita. Itu juga ditelusuri sama dia, katanya dia ngeliat ada penampakan, bahkan ada salah satu entitas tuh ngikutin Cinta Brian. Ngikut baliknya mau pulang. Nah, itu nanti mungkin ada di Behind the Scene atau YouTube-nya Frisly atau yang dari Sajen Satu Suro Instagram-nya. Oke. Ngikutin Cinta Brian ya. Kegantengan sih. Bisa jadi nih. Kira-kira itu. Semoga menarik. Aku masih ada pertanyaan. Oke. Pernah nggak waktu proses syuting ada kejadian yang seharusnya tidak seperti itu atau di luar skrip, tapi sebagai seorang Mas Gatot yang punya insting sutradara nih, kayaknya nih bagus nih, udah biarin aja, tetap ada di film jadinya. Oh, pernah. Apa tuh kejadian apa tuh? Ini. Jadi nanti di naskah itu kita Sabto Dilogo dimainkan oleh Cliff Sangra. Waktu itu kan dia digambarkan pakai tuan tanah yang kejam. Nah, cuma waktu itu saya lihat kayak saya masih bisa create satu adegan lagi yang bikin dia lebih kejam. Akhirnya kebetulan kita ada waktu, kita create adegan itu. Jadi nanti di film ini kalau kalian nonton, ada tuh kakaknya Sumarni namanya Suparti waktu mudanya. Dia ditangkap oleh centeng-centengnya Sabto, kemudian dibawa ke Sabto. Nah, nanti kejadian seperti apa nonton di filmnya. Tapi adegan itu tidak ada di skrip tadinya. Kita create spontan. Tapi itu berhasil menambahkan sosok Sabto tuh jadi lebih kejam, termasuk waktu tindakan dia berikutnya. Wah itu benar-benar Om Cliff Sangra di sini walaupun tidak banyak beraksi, tapi dia kelihatan bengis dan kejamnya tuh. Gitu. Keputusan dia tuh untuk melenyapkan siapa apa. That's why nanti relate kenapa dendam itu terjadi gitu. Gitu. Ini bikin penasaran sih filmnya. Jadi teman-teman semuanya jangan lupa tonton Sajen Satu Suro 30 Juli 2026. Ya. Nah, satu pertanyaan terakhir sebelum mungkin kita tutup karena durasinya sepertinya sudah cukup. Setelah Sajen Satu Suro, apa film horor berikutnya? Udah mungkin udah ditulis atau bahkan sudah diproduksi? Oke. Setelah Sajen Satu Suro sebenarnya ya waktu itu yang tadi mau nulis yang boneka kertas, tapi nggak jadi lah karena PH-nya waktu itu ada kendala. Dan saat ini saya lagi mendevelop, sebenarnya udah punya beberapa IP, ada beberapa IP dan lagi, tapi semingguan ini saya lagi mendevelop satu cerita yang horor psikologis
yang seperti Backroom atau seperti Obsession gitu, kurang lebih itu. Tapi selain itu saya juga udah punya banyak cerita gitu loh. Tapi kalau saya mau balikin dulu sebentar, intinya cerita yang saya tulis itu kalau bisa, kalaupun horor itu punya muatan pesannya gitu loh. Karena gini, mungkin orang lihat Susana itu ya, film Susana itu kesannya kayak film horor-horor gitu aja, lucu-lucuan, ya kan? Ada si bokir lah dulu ditakutin, terus ada apa? Atau itu film horor yang kayak bener-bener ketakutan itu membekas, nggak bisa hilang. Bagi dia pun masih, bahkan kadang-kadang kalau saya baca komen-komen ini ya, netizen atau apa yang ngenang film Susana, itu mereka tuh kayak nggak bisa lepas itu. Malam Satu Suronya Susana atau apanya itu, Sundel Bolongnya, itu bener-bener mereka pasti teringat-ingat itu. Iya sih, jadi ada emotional attachment-nya ya. Walaupun ada beberapa orang yang bilang ketawa ya, kalau lihat hantunya sekarang ketawa gitu, cilang apa, yang corong tengkoraknya tuh lucu banget atau apa itu. Tapi begitu lihat sosoknya Susana tuh bener nggak bisa itu Bang. Nah, tapi waktu itu kenapa saya mau bikin film ini? Karena ini bukan sekedar horor gitu loh. Saya ngeliat bahwa film-filmnya Susana itu punya suara yang mungkin pada zaman itu tidak didengar. Mungkin ini juga menarik kalau mau dijadiin skripsi atau apapun ya. Kenapa film-film Susana itu kebanyakan adalah tentang perempuan yang selalu tertindas oleh sebuah sistem atau sosok yang lebih berkuasa. Umumnya laki-laki lah ya, patriarkinya kuat banget waktu itu. Laki-laki, entah dia nanti jadi perempuan hamil yang diperkosa atau kembang desa yang diapain gitu kan. Dan akhirnya dia bangkit dan membalas dendam. Sebenarnya itu kayak apa ya? Itu kayak gambar sosial zaman itu mungkin. Suara perempuan tidak didengar. Suara perempuan menjadi kaum yang beda sama sekarang ya. Sekarang kan udah emansipasi mungkin ya. Perempuan sudah menduduki jabatan penting. Zaman sekarang kita lihat perempuan berkarir itu hal biasa. Dulu itu di bawah tahun 90 itu nggak wajar. Perempuan berkarir itu nggak wajar kalau jujur ya. Bahkan dulu tuh kayak ada istilahnya perempuan yang diciptakan untuk apa? Melahirkan, masak di dapur dan jadi istri udah. Hanya itu aja. Mereka tidak diberi harapan untuk bekerja di kantor, jadi pemimpin suatu perusahaan. Nggak ada zaman dulu. Nggak seperti sekarang. Nah, sehingga kadang-kadang efek buruknya seperti itu. Suara-suara mereka, kalau mereka begitu tapi ketemu sistem yang baik sih oke-oke aja ya. Suami yang ngurus gitu ya. Tapi kalau ketemu suami yang KDRT misalkan, atau tadi ada tuan tanah yang kejam dalam film ini kan, dia semena-mena. Akhirnya mereka tuh nggak punya suara. Dan mungkin di film-film itulah mereka menyuarakan. Makanya mereka nggak bisa melawan balik. Film-film Susana itu menggambarkan bagaimana ketika mereka tidak diberi suara, mereka mungkin melawan balik dengan cara itu gitu. Sehingga dia melawan dengan cara gaib itu kan. Balas dendam dengan apa. Karena mereka tidak diberi suara, mereka larinya ke film. Film menjadi media untuk menyuarakan ketidakadilan terjadi mereka. Bahwa mereka perempuan, jangan lu gini juga. Kita juga bisa ngelawan loh dengan film ini gitu loh. Tunjukin bahwa perempuan juga punya suara untuk melakukan hal sebaliknya. Kalau lu kejam sama kita juga bisa balas loh kayak gitu loh. Hanya bedanya di Sajian Satu Suro ini yang uniknya nih. Nanti kalau kalian nonton agak unik. Saya memberikan satu tema, yaitu bahwa pada akhirnya dendam itu tidak menjadi solusi gitu loh. Pengampunan itu akan menjadi solusi yang terbaik. Nah, ini uniknya, bahkan kalau boleh dikata, nanti kalau kalian nonton ya, hantunya juga ikut dalam tema ini malah gitu loh. Nah, nanti kalian nonton itu. Pada akhirnya bahwa menemukan bahwa itu akan jadi satu yang lingkaran iblis yang nggak berhenti gitu loh. Tapi ketika itu diselesaikan, apakah ini menjadi dipilih oleh si orang-orang yang terlibat dalam masalah ini di film ini? Nah, kalian nonton aja. Tapi ada satu pesan yang kuat bahwa pada akhirnya ini tidak menyelesaikan masalah. Ini yang jadi satu masalah berikutnya. Nah, kita harus mengampuni dan memaafkan. Kurang lebih itu ya. Nah, apakah ini di jalur yang dipilih oleh pemainnya apa tidak? Kita lihat di film ini. Gitu. Mantap. Terima kasih Mas Gatot udah mau sharing-sharing, udah mau berbagi pengalaman. Ini benar-benar jadi hal yang baru ya. Terutama buat mikir malam-malam sendiri. Saya nggak pernah nih, ini ngobrol sama Mas Gatot berasa kayak ngobrol sama 4-5 narasumber sekaligus. Loh? Iya, jadi kayak ada cerita tentang penulis, ada cerita tentang yang tadi supir-supir di SPBU. Jadi kayak banyak gitu loh, langsung dalam satu video gitu. Nah ini kita doain supaya film Sajian Satu Suro sukses. Amin. Dan bisa bikin kalian semua ketakutan. Yes. Tapi juga bisa diambil pesan moral dari filmnya, karena saya sangat setuju nih dengan film-film terutama horor ya, itu bukan cuma sekedar bikin takut, tapi setiap kejadian atau bukan film horor pun harus ada pesan moral yang bisa kita ambil, dan itu sebagai pesan yang baik gitu loh. Iya. Yang saya pengen ditekankan situ yaitu jangan sampai menjadi film horor yang hanya menekankan ke horornya aja, tapi kita tidak ada pesannya itu juga menjadi kosong sekali. Saya pengen penonton bisa mengambil satu, oh iya betul. Apalagi ada di situ ada juga selain pesan-pesan itu ada pesan tentang seorang anak yang sebenarnya mulia banget.
Tania walaupun dia tidak tahu apa-apa, tapi dia pengen menyembuhkan ibunya. Walaupun dengan cara dia kadang-kadang kan anak gitu ya, pengen ini aja tapi dia nggak tahu caranya, tapi dia tujuannya mulia, dia pengen ibunya sembuh. Gitu. Kurang lebih banyak pesan yang bisa diambil, tapi pesan utamanya itu. Gitu. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Gatot udah mau meluangkan waktu untuk datang ke sini malam-malam cerita. Sekali lagi teman-teman jangan lupa nonton Sajian Satu Suro 30 Juli 2026 di bioskop-bioskop kesayangan kalian. 30 Juli 2006, tolong dukungannya, terutama di hari pertama syuting, biar layar kita terus bertambah dan biar semua orang tersajen-sajen. Kemudian, oh ya, boleh menambahkan satu hal yang unik? Silakan. Kenapa judulnya juga, awalnya saya juga tidak memahami kenapa judulnya Sajen Satu Suro. Sajen kan semacam satu persembahan ya, sesuatu yang kita persembahkan. Jadi ada kayak unsur pengorbanan di situnya itu loh, kan keterban. Nah ini relate banget akhirnya ke filmnya. Nanti kalau ditonton di sini, ada yang dikorbankan Tania untuk mendapatkan kesembuhan ibunya. Ada yang dikorbankan teman-temannya mungkin, ada yang dikorbankan oleh orang-orang yang terdampak oleh teror ini sendiri. Itu nanti terlihat di sini. Bahwa sesungguhnya sajian ini bukan lagi bermakna sesaji, tapi sesuatu di atas itu lagi, yaitu satu pengorbanan yang dipersembahkan untuk orang-orang yang kita cintai mungkin gitu ya. Dan jadi tolong like, komen, bahkan boleh komen, nanti saya tanggapi juga komennya kalau komen di channel ini, dan share, ajak teman-temannya, undang teman-temannya di tanggal 30 Juli, keluarganya yang suka film horor klasik, apalagi bapak ibunya juga boleh, karena di sini ada Klip Sangra, ada Yurika Prastika kalau tahu ya, Yurika Prastika juga main di sini. Terus ada Aisyah Akila, Cinta Brian, ada Frisly Herlin dan Munggaran Meldrat. Kemudian ada pemain-pemain dari Jogja yang keren-keren. Kukuh Prasetya Kudamai, Lisa Raminten, Kevin Abani, Ayu Prasiska, banyak. Nah, jadi siap-siap nih, mereka bermain cukup apik, dan bahkan ada satu pemain dari Malaysia, Bella Astila juga main di sini juga. Oke. Ini secara lini pemain lengkap ya. Betul. Dari yang muda sampai yang senior banget ada nih. Betul, supaya kita bisa nontonnya baik yang tua, yang muda, semua bisa bareng-bareng tersajen-sajen. Oke. Nah, buat teman-teman yang mungkin pengen jadi narasumber, punya cerita horor, punya pengalaman horor, kalian juga bisa banget untuk jadi narasumber di Mikir Malam-Malam. Caranya gampang banget, di sini udah kita tampilin linknya, kalian langsung akses aja. Ya. Nah, sekali lagi terima kasih dan sukses Mas Gatot buat filmnya, premiernya, semuanya. Boleh. Terima kasih. Ya. Kak, titip satu. Jangan lupa follow akun Sajen Satu Suro Instagramnya. Instagram. Sajen Satu Suro. Ya. Oke, kalau mau connect saya paling di Jenderal Gatot Subrotonya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa. Bram, kalau hidup kamu mau tenang, tidak selalu ditimpa kesialan. Keris itu harus kamu kembalikan ke pemiliknya. Jav, Laura, temenin aku ke Bantul yuk. Kembaliin keris keramat itu ke pemiliknya. Ibu, kami kemari ingin mengembalikan keris milik beliau, Bu. Menurut kepercayaan kami, setiap satu suro, warga dilarang keluar rumah kecuali untuk kegiatan ritual. Apa hubungannya satu suro dengan bahaya ya, Bu? Penyakit aneh yang membuat Widyawati lumpuh itu karena kutukan dari keris ini. Pengantin perempuan yang tidak berdosa. Sumarni kudu dadi bojoku. Luwih becik aku mati timbang dadi bojomu. Bajingan! Kurang ajar. Mati karena keris itu. Bahaya. Hantu Sumarni sebangkit menang. Mesti aji kang anglindungi. Mesti aji kang mukus ati. Mesti aji tunggas semi. Dirilang rinda sapati. Dapat apa? Pak, ora ana apa-apa, Pak. Jarene ana Itu bahaya, Bi. Kita tidak pergi dari sini. Nyawa kita yang taruhannya. Gimana cari bantuan sekarang? Kita semua bisa mati, Jar. Bajingan! Kembalinya keris ini membuat Sumani bangkit untuk membalaskan dendam.